sih kayaknya kemarin menyambutnya dengan senyuman, kok sekarang kayaknya mukanya cemburu, kenapa? Ya, saya tidak senang aja dengan kehadiran. Ya kan pasien. Saya tidak menerima pasien seperti kamu dan saya juga tidak menginginkan kamu menjadi pasien saya. Dan saya nggak akan gentar dari semua ancaman-ancaman yang Mbak sampaikan kepada saya. Karena saya di sini berjuang karena Allah Ta'ala, bukan karena saya berjuang untuk memiliki nama, untuk mencari nama. Tanpa adanya Mbak, nama saya sudah menjulang tinggi. Mbak kasih semua, mereka kan terima dengan itu. Mana biar sekali semua Mbak, biar saya rukiah semua empat. Kekuatan dengan saya. Di sini saya nggak pernah bilang kekuatan. Tapi kalau Mbak mau, saya nggak tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi insya Allah Allah kabulkan. Dan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan apabila sahabat-sahabatku di luar sana, saudaraku di luar sana yang sekarang ini mungkin masih Allah berikan penyakit, mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabatku semuanya Allah berikan kesehatan. Apabila sahabat-sahabatku semua di luar sana yang mungkin ada masalah di keluarga, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, Allah hilangkan permasalahan di keluarga sahabat-sahabat semua, dan insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah apa yang sahabat kerjakan, pekerjaan apapun yang sahabat lakukan karena niat mencari berkah Allah Ta'ala, insya Allah Allah hitung ibadah. Amin Allahumma amin. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau mesan madu ruqyah burda dari Mas Re, langsung aja hubungi di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Lalu untuk sahabat-sahabat yang ingin memesan kitab Istanbul dari Kakek Sunan, bisa hubungi juga di nomor admin di nomor 0813 9772 3334 atau nomor di bawah ini. Jadi sahabat-sahabat, kalau misalkan kalian ingin memaharkan, langsung saja hubungi di nomor admin. Fungsinya apa madu ruqyah? Insya Allah bisa mengobati penyakit medis non medis, penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Lalu kalau misalnya ada anak kecil lagi masih sekolah yang susah menerima pelajaran dari guru, susah menerima materi dari guru, bisa gunakan madu ruqyah, itu bisa diminumkan. Lalu untuk tasbih sama juga kitab Istanbul, itu gunanya apa? Fungsinya apa? Misalkan sahabat punya dagang, misal dagangannya Mas Ri kok kayaknya sunyi banget Mas Ri, nggak rame gitu. Insya Allah bisa atas izin Allah melalui perantara kitab Istanbul dan juga tasbih hitam tadi. Perantara sahabat ya, semua itu karena Allah Ta'ala. Jadi bukan berarti karena benda tadi, tapi itu perantara, selebihnya itu karena Allah Ta'ala. Karena kitab Istanbul itu kan isinya itu ayat suci Al-Quran. Kitab Istanbul, jadi Al-Quran kecil ya. Jadi kalau sahabat memang mau memaharkan atas niat baik karena Allah Ta'ala, bisa langsung hubungi di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Insya Allah berkah barokah. Mas, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Itu ini saya mau nanya nih, kan kemarin kan jenengan kan sama saya di tempatnya Mbak Ningsi ya, Mas. Tadi kan bilang ke saya bahwasanya jenengan itu ada melakukan sesuatu hubungan suami istri ya. Iya Mas. Bener kan? Iya benar. Jadi ini saya minta tolong kepada Masnya supaya kan kita berdua nih. Ya, Mas. Mas nggak usah takut, nggak usah takut, tolong coachingi. Mas nggak usah takut. Jadi nanti tetap saya dampingi Masnya. Mas ini sebagai bukti.
sebagai saksi, sebagai korban di sini. Jadi kemarin waktu saya sendirian datang kemari, itu saya diancam karena saya tidak punya bukti kan itu. Karena ini kan saya kan membubarkan ini. Dan kemarin waktu saya itu mau jadi pasien, itu sebenarnya saya saya bukan pasien, saya juga seorang spiritual. Dan sebenarnya apa yang dilakukan sama Mbak Ningsi kemarin kepada Mas itu tidak masang untuk kekebalan. Yang ada emasnya nanti akan dijadikan tumbal. Nah, jadi masalahnya jujur aja ya. Oh, iya Mas Rey. Itu memang kemarin itu Mas itu dipanggil ke kamar, itu memang melakukan itu. Iya Memang melakukan itu. melakukan. Itu dipaksa atau gimana? Dipaksa Mas Rey. Dipaksa. Ya dipaksa. Untuk melakukan itu dipaksa sama Mbak Ningsinya. Iya. Naudzubillah. Sabar. Sudah jelas Ed. Korban sini di sebelah saya, insya Allah nanti intinya ini gimana caranya saya di sini berjuang supaya saya putuskan nih apa namanya ritual tempat pengobatan gak mendengar siri Mbak Ningsi tadi. Karena tujuan itu tidak baik. Mana ada seorang perempuan itu mencari 4 suami, mencari suami lebih dari 1, bahkan lebih dari 4 saya rasa. Dan nanti saya akan cari tahu dan saya akan kumpul lagi ke depannya sama suaminya sahabat. Jadi beliau sama suaminya ini akan saya kumpulkan. Tapi ini akan saya kasih paham ke beliaunya bahwa saya sudah punya saksi yang jelas, yang nyata untuk sebagai modal pegangan saya supaya saya bisa bertindak lebih keras lagi sahabat. Ya sahabat, sebelum kita sholawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta ighfiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, mudahkan yang lancarkan ya Allah, menjadi hajat niat kami ya Allah. Berjuang meneruskan dakwah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allah. Yuk. Di sini enggak usah takut toh, ya. Pokoknya apapun yang terjadi enggak usah takut, kita punya Allah. Ya kan? Berjuang di jalannya Allah. Karena kalau misalkan kita mengingatkan kebaikan, Allah akan nolong kita. Rasulullah akan memberikan kita syafaat. Itu insyaallah. Assalamualaikum. Bismillah. Mbak Ningsi. Mbak Ningsi, gimana kabarnya Mbak? Ya, baik kabar saya. Mbak Ningsi kayaknya kemarin menyambutnya dengan senyuman, kok sekarang kayaknya mukanya cemburu, kenapa? Ya, saya tidak senang aja dengan kehadiran kamu. Kenapa Mbak? Mbak gak senang? Ya,
Saya tidak senang aja. Loh, saya kan pasien. Saya tidak menerima pasien seperti kamu dan saya juga tidak menginginkan kamu menjadi pasien saya. Nanti mungkin. Ini Mbak, di sini saya datang kembali dan saya nggak akan gentar dari semua ancaman-ancaman yang Mbak sampaikan kepada saya. Karena saya di sini berjuang karena Allah Ta'ala, bukan karena saya berjuang untuk memiliki nama, untuk mencari nama. Tanpa adanya Mbak, nama saya sudah menjulang tinggi di YouTube. Jadi tujuan saya di sini, memang saya siap mati dan saya tidak takut ancaman Mbak. Pokoknya saya mau sekarang ini Mbak bubarkan tempat Mbak untuk melakukan pengobatan. Saya minta dan saya mau seperti itu. Karena video yang kemarin sudah saya viralkan semua. Saya tidak akan membubarkan dan saya tidak takut juga dengan ancaman kamu. Kemarin Mbak bilang apa masalah tentang bukti kan? Ya, Tentang saksi kan? Ini siapa Mbak? pasien saya. Saya sudah banyak tanya hal tentang apa yang Mbak lakukan kepada dia selaku pasien Mbak. Saya punya bukti di sini lah. Dan Mbak kemarin ngancam saya, Mbak meminta bukti. Benar kan? Iya. Saya memang minta bukti, tapi bisa saja dia berbohong dan memfitnah saya. Gini, saya mau tanya sama kamu. Ya Mas Rey. Kamu ngomong jujur seperti apa yang kamu sampaikan tadi kepada saya. Saya diapain Mas Rey? Kamu benar melakukan itu? Ya benar. Sama Mbak Ningsi? Ya benar Mas Rey. Mbak Ningsi sudah jelas ini kan? Bahwasannya sini sudah jelas Mbak melakukan hubungan itu pada beliau. Jadi nggak usah ada yang Mbak tutupi lagi Mbak. Seperti itu kan? Nah, nggak usah sama-sama emosi Mbak. Sudah jelas kan Mbak? Jadi mau gimana lagi Mbak? Nggak mungkin dia bohong. Bisa saja dia bohong dan dia fitnah. Karena dia dekat takut dengan kamu dan kamu ancam dia. Kamu, saya tanya, Mas Rey. Mas ada saya ancam nggak? Gak ada Mas Rey. Ada. Udah Mbak. Lebih baik Mbak membubarkan tempat Mbak ini. Mana suami Mbak yang lain? Tapi banyak suaminya. Mana suami Mbak? Yang 4 suami Mbak itu mana? Saya tidak akan membubarkan. Gini oke. Suami Mbak mana? Karena saya yakin suami Mbak itu sudah Mbak sugesti, sudah Mbak hipnotis. Karena kecantikan palsu Mbak. Dengan Mbak kasih senyuman mereka kan terhipnotis dengan itu. Mana biar sekali suami Mbak biar saya rukiah semua 4 tuh. Kamu mau mengadu kekuatan dengan saya? Di sini saya nggak pernah bilang kekuatan. Tapi kalau Mbak mau, saya nggak akan takut. Mbak mengancam saya tentang masalah keilmuan. Saya nggak akan takut. Saya punya Allah Taala. Saya nggak akan lemah dengan apa yang Mbak sampaikan kepada saya. Mau sesakti apapun Mbak, tidak ada kesaktian lebih kesaktian Allah Taala. Saya nggak sakti, tapi saya punya Tuhan yang maha sakti, Allah Taala. Saya pun tidak takut dengan kesaktian kamu dan saya tidak takut dengan Allah yang kamu sebut itu. Jadi guna memakai hijab itu apa? Pakai jilbab itu apa gunanya? Ternyata semua yang Mbak lakukan itu hanya topeng Mbak. Jilbab yang Mbak itu hanya topeng. Mbak ngancam saya, menyerang saya. Mas ini nggak usah takut, Mas tenang aja, Mas nggak usah takut. Ya Mas Rey. Iya, saya mengancam kamu dengan dengan adu kekuatan. Saya nggak gentar Mbak. Saya nggak akan takut. Saktinya Mbak lebih sakti dari Allah Ta'ala. Saya nggak bilang saya sakti, tapi saya punya Allah yang maha sakti. Iya, buktikan saja kesaktianmu itu. Hah?
Ya, buktikan kesaktian kamu itu. Slow. Di sini bukan ajang untuk adu kesaktian. Saya mengingatkan baik-baik, Mbak nggak usah melakukan hal-hal seperti yang lagi berzina. Mbak nggak usah lagi bersekutu dengan namanya jin. Sekarang saya mau ngelihat di mana suami Mbak yang 4 itu. Mereka tidak ada di sini. Jangan Mbak tutup-tutupi. Ini saya mau nanya lagi. Mbak memiliki 4 suami itu apa? Suami itu nggak berantem tuh? Apa mereka damai-damai aja dalam keluarga Mbak ini? Damai? Mereka tidak pernah berantem, mereka damai. Yakin Mbak? Yakin. Soalnya kan nggak pernah dalam sejarah itu seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami. Saya yakin buktinya mereka tidak pernah ribut dan tidak pernah berantem. Dan di sini Mbak, saya sudah mendeteksi bahwasannya suami Mbak itu sebenarnya kan Mbak tumbalkan kan, untuk kecantikan Mbak, supaya Mbak bisa abadi cantik selamanya. Bener kayak gitu kan? Dari mana kamu tahu? Saya tidak pernah menumbalkan mereka untuk menjadi kecantikan saya. Mbak, nggak usah tutupi Mbak. Karena saya tahu semua, saya juga orang spiritual. Jadi saya paham tentang itu semua. Karena Mbak ini bersekutu dengan namanya jin. Sekarang di mana keempat suami Mbak? Karena mereka sudah memiliki istri dan bahkan mereka sudah punya anak. Gara-gara Mbak anaknya suami tersebut terbengkalai Mbak. Mbak ingat dosa. Di mana suami Mbak yang 4? Mereka tidak ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, cari aja di rumah saya. Karena saya yakin suami Mbak itu udah Mbak tumbalkan kan. Saya yakin itu semua Mbak. Karena Mbak ini sudah bersekutu dengan namanya jin Mbak. Kalau Mbak nggak memiliki sebuah kesaktian, kalau Mbak bukan ditolong sama yang namanya jin, nggak mungkin Mbak tuh mau menantang saya, bahkan mengancam saya dengan adu keilmuan. Itu udah nggak logika. Pasti di sini Mbak bukan orang sembarangan dan juga memiliki keilmuan kan. Di mana sekarang suami Mbak yang keempat itu? Saya bilang mereka tidak ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, cari aja di rumah saya ini. Kamu geledah semua ruangan. Pasti mereka tidak ada. Ya berarti sekarang suami Mbak ada di mana? Saya mau tahu itu doang. Suami Mbak ada di mana? Saya pengen tahu di mana suami Mbak sekarang tinggalnya di mana. Udah itu doang. Karena itu semua tuh jadi korban Mbak. Udah, Mbak kasih tahu di mana suami Mbak itu. Kenapa nggak mau ngasih tahu Mbak? Kayak Mbak ini seperti ada yang ditutupi. Kenapa Mbak nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan suami Mbak? Apakah karena bukan menjadi urusan saya atau gimana? Ya, itu memang bukan urusan kamu. Kamu juga nggak perlu tahu itu semua. Mbak. Jadi sekarang mau Mbak seperti apa? Mau Mbak seperti apa? Saya mau ini tutup. Saya tidak mau ditutup. Dan kamu juga mau apa kalau saya tidak mau menutupnya? Saya akan melakukan secara halus di sini. Mbak saya ingatkan dengan cara halus. Tapi kalau misalkan Mbak nggak mau saya ingatkan dengan cara halus, saya akan memain kasar di sini. Ya, silakan. Saya tidak takut dengan ancaman kamu. Kamu mau adu ilmu dengan saya? Mbak, kau tawar tentang adu ilmu, saya nggak akan takut Mbak. Saya nggak akan takut. Jangan Mbak ngerasa ilmu Mbak tinggi gitu. Dan ilmu saya tuh Mbak ngerasa kayak saya tuh punya ilmu cuma segini gitu. Semasa ujung kuku ilmu saya gitu. Mbak tuh menyepelekan saya gitu. Mbak menyepelekan saya kalau ilmu saya itu cuma segini gitu. Iya, saya sepele dengan kamu karena ilmu kamu itu cuma segini bagi saya. Udah kebaca semua Mbak permainannya Mbak. Semua dukun kayak gini semua jawabannya. Menyepelekan semua. Saya nggak takut Mbak.
istighfar dalam hati, kamu istighfar dalam hati. Istighfar dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah tahu kamu kan kesaktian saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
sahabat. Ternyata dia ini memiliki seperti keilmuan belut putih, sahabat. Jadi keilmuan belut putih adalah ilmu luar biasa, ilmu hitam, sahabat. Yang mana seseorang yang memiliki keilmuan belut putih itu dengan mudahnya untuk menghilang, sahabat. Apalagi dengan adanya sorot cahaya, sahabat. Di sini sudah jelas, ya kan Mas, kamu udah lihat kan? Ya Mas Rey. Bahwasannya yang si Mbak Ning ini bukan orang yang melakukan sesuai syariat Islam. Jadi yang dilakukan ini adalah perbuatan yang tidak benar dari syariat, keluar dari syariat Islam. Dah, itu udah jelas. Dan di sini untuk sahabat-sahabat semuanya, kita akan selesaikan untuk masalah Mbak Ning ini, akan kita cabut seakar-akarnya. Pokoknya akan saya selesaikan. Intinya saya bukan berarti di sini saya menilai, sahabat. Di sini saya juga mencari tahu. Dan di sini saya mengetahui bahwasannya keilmuan yang digunakan sama Mbak Ningsi itu seperti keilmuan belut putih. Itu sudah jelas. Dan esok insya Allah akan saya akan turun kembali lagi. Bahkan nanti saya akan minta tolong kepada warga, dan saya akan himbaukan kepada warga semua di sini untuk berhati-hati kepada Mbak Ningsi, karena apa yang dilakukan ini di luar dari ajaran Islam dan semuanya nggak benar. Semuanya tuh nggak benar, sahabat. Intinya nggak benar. Baik sahabat-sahabat, saya Al-Fakir Masri. Ambil sisi positif dari apa yang kalian lihat. Intinya bantu doa, bantu support, bantu share. Yang mana insya Allah perjuangan dakwah ini saya akan terus berjuang dan doakan mudah-mudahan saya selaku Masri selalu istiqomah untuk meneruskan perjuangan berdakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Al-Fakir Masri, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengucap salawat, tinggalkan maksiat, ojoli salat ke sedekah. Salam sayang kubur semuanya.